وعلى وصحبه أزواجه وذرياته وآل بيته الكرام أجمعين وإلى درجة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ عبد الرحيم والشيخ عبد القادر عبد الرشيد وأصولهم وفرهم رضي الله عنهم شرعي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka lam talqal ladzi la tu'atibu fa'ish wahidan ausil ahaka fa innahu muqaribul bin marratan wa yujadibu. Idza kunta di dalam marikalane ana sapa sira fi kullil umuri dalam sekabehane pira-pira perkara ana iku mu'atiban wong kang manglah-manglah sadiqa ing kanca ira lam talqa ora ketemu sapa sira ora bisa ketemu alladzi wong sira alladzi la tu'atibu kang ora manglah-manglah sapa sira ing alladzi. Kalau kerjaan kamu itu memarahi setiap perkara, mencela setiap perkara, maka kamu tidak akan menemukan orang kecuali akan kamu cela. Wong nek gaweane ngolo-ngolo perkara, gaweane iku ya nyalah-nyalahke marang wong, nyalah-nyalahke marang wong. Iya kowe ora arep ketemu karo wong sing ora disalah-salahke. Kenapa? Karena semua orang mempunyai salah. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kamu suka mencela-cela, suka mencari-cari kekurangan orang lain, maka kamu tidak akan menemukan orang yang tidak kamu cela. Semua orang akan kamu cela, semua orang akan kamu hujat, karena semua orang punya aib, punya celah. Itu. Tetapi kalau kamu itu membiasakan diri, kalau dengan orang lain yang dicari sisi baiknya, ya kamu akan selalu ketemu orang-orang yang baik. Ini dunia masalahnya. Ya, jadi kalau semua orang, kalau setiap orang kamu hujat karena kesalahannya, karena kekurangannya, ya tidak ada orang yang tidak kamu hujat, karena setiap orang punya kekurangan. Fa'ish maka uripa sapa sira wahidan ing hal ijen, untuk itu sudahlah kamu hidup sendiri. Ya. Kalau memang kamu senangnya itu mencari-cari orang lain, menghujat orang lain karena kesalahannya, ya sudah kamu hidup sendiri. Karena tidak ada orang yang tanpa salah. Ausil utawa nepung sapa sira akhoka ing kanca ira fa innahu moko temen setune akhoka iku muqarifudan bin wong kang nglakoni dosa marotan ing dalam amal sepisan. Wa mujani bulan ngedoi wong kang ngedoi ing dzanbin, ya, atau kamu ingin hidup sendiri atau kamu ingin punya banyak teman.
Ya, sementara teman itu pasti ya sesekali melakukan kesalahan, sesekali melakukan yang benar, itu pasti. Jadi kamu jangan berharap punya teman yang sama sekali tidak punya salah. Ya, jangan berharap punya teman yang sama sekali pun tidak punya salah. Pasti setiap orang ada salah dan ada benarnya, ada buruk dan ada baiknya. Semakin banyak teman yang kamu kenali, semakin banyak orang yang kamu jadikan teman, kamu akan semakin banyak menemukan kesalahan-kesalahan orang lain itu yang harus kamu maafkan. Maka ada ungkapan la tatlub akhan min ghairi aibin fatabqa wahidan. Jangan kamu cari teman tanpa aib sama sekali. Kalau kamu mencari teman tanpa aib sama sekali tidak bisa. Untuk itu fatabqa wahidan, kamu akan hidup sendiri. Ya, akan hidup sendiri. Ini artinya apa? Kita itu memang dikondisikan untuk mau tidak mau sepanjang di dunia ini memaklumi dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Memaklumi orang lain punya kesalahan seperti kita juga punya kesalahan dan kelebihan. Masalahnya itu saja. Ya, jadi jangan berharap misalnya kamu bersahabat dengan si A, bersahabat dengan si A dan kamu itu baik terus, belas gak ono salai, belas gak ono perkara sing menyebabke mangkel. Jangan berharap, pasti nanti sesuatu saat teman kamu itu disengaja atau tidak akan melakukan sesuatu yang membuat kamu gak senang. Kalau kemudian itu kamu jauhi, ya nanti semua teman kamu akan kamu jauhi. Ini bahayanya begitu. Ida antain dalam alikalane utawi sira iku lam tasrab ora gelem ngombe sapa sira minoron kawan bola-bali ala qadain atase banyu reket tetapi tak moko ngelak sapa sira. Kalau kamu tidak mau minum air kecuali air yang jernih, kamu akan dahaga. Ya, kalau kamu tidak mau minum sesuatu atau minum air yang memang kecuali air yang steril betul, ya kamu akan sering mengalami kondisi di mana kamu ngelah. Sebab tidak semua air yang kita temukan itu steril. Ya mungkin sekarang sudah agak lumayan, sudah ada air-air mineral dan seterusnya, itu termasuk steril. Tapi kan tidak setiap saat, tidak setiap tempat ada air mineral. Kadang suatu saat kita pergi ke gunung misalnya, meskipun dari rumah sudah membawa bekal air mineral, tapi kadang di gunung nanti habis. Nah mau tidak mau harus minum air yang mengalir di gunung itu, yang tingkat sterilnya itu belum tentu. Wa ayyun nasilan utain dini penungso itu tasfu bersih apa masyaribu biro-biro gon umbine ayu, dan manusia mana yang minumannya pasti bersih. Dan Tarkul istifafi utawi iki ku nerangake ninggalke ngremehake wong liya. Wa min halane iku setengah saking adabil isra. Tarkul istifafi utawi tinggal ngremehake wong liya bi ahadin kelawan wong siji minal khalqi saking makhluk. Wa ma'rifatu kulli wahid lan ngawuri saben-saben wong siji minhum saking khalqi liyukrama la yukrama
liyukrama subhanahu mulia akan apa kholku ala qadrin atas kira-kirane kholki. Kalangan dika sebae Ibnu Mubarak manutawi sapa iku istakhaffa lamun ngremehake sebuah man bil ulama iklan ulama zahaban mongko ilang apa akhiratu akhirate man wa man lan utawi sapa iku istakhaffa lamun amre ngremehake sebuah man bil umara iklan pira-pira umara ratu pejabat pemerintah terus saiki zahabat mengko ilang apa dunya dunya depan wa man lalu tai sapa iku istakhaffa lamun ngemehaken sapa wa man pilih hawane kan pira-pira kanca zahabat mengko ilang apa muru'atu kaperwirane man termasuk etika bergaul adalah kita tidak senang meremehkan orang lain. Meremehkan apa ya? Meremehkan apa saja. Mungkin meremehkan pendapat-pendapat orang lain, mungkin meremehkan karya-karya orang lain, mungkin meremehkan sifat-sifat sikap orang lain. Pokoknya segala bentuk meremehkan orang lain kita hindari itu. Kenapa? Sebab itu akan menyakiti orang yang kamu remehkan. Ya, akan menyakiti itu. Hindari. Ya. Dan kita biasakan untuk menghargai orang lain. Misal orang lain lagi ngomong, ya kita dengarkan dulu sampai selesai. Kalau perlu dijawab ya dijawab, kalau perlu didukung ya didukung, kalau perlu ditolak ya ditolak. Tapi hormati dulu, hargai dulu orang lain ngomong. Sebagian orang kan ada yang biasanya kalau ngomong senangnya didengarkan tapi tidak mau mendengarkan ketika orang lain ngomong. Dotos itu tidak baik. Ya, biasakan kita menghargai. Ibarat misalnya ada orang lain datang ke rumah kamu memberi sesuatu, hargai itu. Meskipun sesuatu yang diberikan kepada kamu itu adalah sesuatu yang memang remeh, yang memang tidak berharga. Tapi jangan melihat pemberiannya, tapi melihat perilaku memberinya itu adalah sesuatu yang baik, menghargai. Kadang karena sudah menjadi orang kaya, ya, dari orang kaya raya, ada mungkin saudaranya, tetangganya memberi sesuatu kepada kamu, disepelekan, diremehkan, jangan. Hargai. Ya, orang kalau bisa menghargai orang lain, ya tentu orang lain akan menghargai kamu. Ya, sejauh mana kamu menjadi orang yang terhormat di mata orang lain, ya sejauh kamu menghormati orang lain. Ini penting kamu tanamkan. Ibnu Mubarak mengatakan, ya Ibnu Mubarak itu putra daripada Mubarak. Mubarak itu seorang wali Allah. Ibnu Mubarak itu wali Allah. Dia wali karena memang bapaknya yang namanya Mubarak ini juga orang soleh. Ya, yang namanya Mubarak itu seorang budak yang kemudian dimiliki oleh seseorang yang biasa. Pemilik budak biasanya disebut apa? Pemilik budak disebut sayyid. Sayyidnya itu orang kaya raya, mempunyai kebun delima.
Ya, Sayyidnya orang kaya raya mempunyai kebun delima. Lah Mubarak itu ditugaskan untuk menjaga kebun delima, bertahun-tahun menjadi penjaga kebun delima. Satu saat Sayyidnya itu perintah, Barok, coba saya kepengen delima, tolong carikan delima yang sudah matang. Mubarak segera lari ke kebun delima, mencari delima yang sudah matang. Tapi karena seumur hidup dia belum pernah makan delima, bingung. Iki sing mateng, iki delima sing piye, rupane sing piye, akhirnya teko ngarak, wah mungkin sing iki sing meling-meling bae, jebul sing nom, sing meling-meling gowo bali jadi atur ke para Sayyid. Iki Sayyid, sudah saya keliling kebun yang paling bagus, paling meling-meling ini dimakan. Berarti makan itu si Mubarak itu disalah-salah. Masya Allah, Barok, iki duduk delima matang. Iki justru delima sing kecut, sing no. Kon golek kok ngene kok ora iso iki piye? Ditukani lah terus kok iso keliru iki gimana? Kok iso keliru gimana itu? Nyuwun ngapunten Sayyid, kula niku sajejumlah burung tahu ngicipi sing jenengane delima. Iya kuwi. Mosok 10-an tahun dari tukang kebun delima lah kok orang tahu mangan nggih estu. Nah, terus si Sayyid itu cross check kepada teman-teman pekerja kebun. Iki si Barok kon cukup delima ngene-ngene kok keliru ngakune urung tahu mangan delima. Lah nek dong Joko kaya ora tahu ngicipi. Kalau kanca-kanca nek jawab nek Barok niku disiplin tenan. Pokoknya melakukan sesuatu sesuai perintah. Dikon Joko ya wis Joko tak belas serta belum mencicipi sampai urung ngerti mana yang manis dan mana yang masih mentah. Oh, ngono. Dan kira-kira nek kowe takon Joko ujar iki kira-kira piye? Santri saiki mawane. Kok Joko ujar itu dipancing. Wong kon Joko tempe kemul mipil dikiki kok. Tempe kemul kuwi dijogo sikle bulan iki. Ini ora ono sing ngaten ning tempe ditili. Itu tidak amanah namanya. Kalau santri yang amanah dan santri yang akan jadi orang besar, disiplin, apalagi tentang hal yang terkait makanan. Kayak Mubarak itu. Nah, setelah si Mubarak itu ketahuan bahwa Mubarak adalah seorang budak yang memang jujur, disiplin, pokoknya tegak lurus sesuai perintah. Akhirnya yang semula statusnya itu budak lalu dimerdekakan. Nah, kebetulan si Sayyidnya itu mau mencari mantu. Dua anak ayu, padahal Mubarak itu budak dan Iran. Kepada budak coroknya mungkin ya Ethiopia, Ethiopia. Tidak lagi bahasa Sudan kalau kayak Iran. Dan terus ketika mau mencari mantu itu ditakoni Barok tak ada diri. Aku butuh mantu. Cara kowe golek wong sing kepiye?
nggih nganu nek wong Yahudi niku sing digoleki niku gagahe. Nek wong Kristen sing digoleki niku pertimbangan utamane sugih. Lah nek wong Islam standar wong Islam nek golek mantu niku sing digoleki iki akhlake agamane. Itu kalau wong saiki wong Islam tapi akhlake kaya wong Yahudi sing ditimbangke baguse ayune. Wong Islam tapi akhlake kaya wong Nasrani sing ditimbangke sugih. Mubarak ngatur kalau Sayyidin mulai yang Islam nggih sing digolek niku pertimbangan utamanya adalah akhlak. Ngono, ya wis. Nah, lahir waktu terus dipanggil si Sayyidnya itu yang pikir wah ini bocah sih betul di pengen ini. Akhirnya itu timpah mantu dari seorang Buddha, kemudian dimerdekakan, kemudian dipek mantu berkaya apa? Berkaya jujur, amanah dan tegak lurus dengan perintah. Ini baru penyenyengan ya. Nah, terus dijodohkan ke putra Sayyid dan lalu kemudian dipasrahi menjadi cara saya ini apa penguasane kebun kurma. Nah, kemudian lahirlah anak yang namanya Abdullah. Abdullah itu sering disebut siapa? Abdullah sering disebut Ibnul Mubarak. Nah, ini sing ngendika niki Ibnul Mubarak niku wong niku. Ibnul Mubarak itu siapa? Seorang waliyun bin auliyaillah. Wali sing alim alama. Jenengane Ibnul Mubarak. Sehingga kemudian ukeh dawuh iku menjadi patokan. Termasuk iki Ibnul Mubarak dawuh man istakhaffa bil ulama zahabat akhiratuhu. Orang yang suka meremehkan ulama udah zahabat akhiratuhu, hilang kemanfaatan akhiratnya. Nah, kemanfaatan akhirat itu apa? Antara lain syafaat. Yang namanya ulama itu kan besok di akhirat memberi syafaat kepada para murid-muridnya. Karena ini gampang kok. Karena ini gampang ulama itu nang akhirat nyafaati umatnya, nyafaati murid-muridnya, semuanya. Tapi kalau dari dunia, di dunianya sudah memusuhi ulama, tidak hormat dengan ulama, ya tidak bisa mendapatkan syafaat ulama, tidak bisa. Ya, jadi tidak bisa. Rasulullah SAW itu akan memberi syafaat kepada umatnya. Tapi kalau umatnya sudah tidak hormat, ada umat Nabi Muhammad yang sudah tidak hormat dengan Nabi Muhammad, sudah tidak menghargai, bahkan memusuhi misalnya, ya sudah nggak bisa mendapatkan syafaat. Itulah makna daripada man istakhaffa bil ulama zahabat akhiratuhu. Orang yang meremehkan ulama, ya akhiratnya tidak akan dapat manfaat. Wa man istakhaffa wa man lan utai sapa wong iku istakhaffa lamun ngremehkan sapa wa man bil umara'i kelawan umara zahaban moko ilang apa dunia dunyane dan barang siapa yang meremehkan umara, meremehkan dengan pemerintah misalnya, ya dia akan mendapatkan kesulitan-kesulitan tentang urusan-urusan yang bersifat duniawi. Kita ini hidup di dunia, nggak bisa terlepas dari pemerintah. Kalau kemudian kita meremehkan pemerintah,
pasti satu saat akan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Setidaknya misal contoh kecil, mau membuat KTP, karena si pembuat KTP sudah dimusuhi, ya malas melayani. Ya. Terus kemudian membutuhkan misal membuat paspor, mau ke luar negeri misalnya. Tapi kalau sudah si pembuat paspor itu dimusuhi, diremehkan, males melayaninya. Ya, butuh apa-apa nanti butuh rekomendasi dari kelurahan, dari desa. Kalau desa kelurahan sudah dimusuhi, males juga. Ya, ini waman istakhaffa bil umara dhahabat dunyahu. Waman lan utawi sapa wong istakhaffa lamun ngremehaken sapa waman ngremehaken bil ikhwani lan pira-pira kanca dhahabat monggo ilang apa muruatu kaperwirane mat. Dan barang siapa yang suka meremehkan temannya sendiri, maka akan hancurlah harga diri orang itu. Ya, prinsip tanamkan dalam jiwa-jiwa kamu menjadi orang jangan suka meremehkan orang lain. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.